Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau kariha al musyrikun. Wassalatu wassalam ala habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak-anakku sekalian yang kami muliakan, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kita banyak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Allah, kepada Rabb-Nya yang telah menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya dan senantiasa mengurus urusan-urusannya, memudahkan segala urusan kita. Pada malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan untuk hadir melaksanakan rangkaian ibadah yang dicintai oleh Allah dan disunnahkan oleh Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad SAW. Kita hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, melaksanakan solat secara berjamaah dan menanti solat berikutnya, solat Isya, kita duduk bermajlis mempelajari sirah dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan pelajaran sirah yang kita laksanakan ini yang sudah kita mulai sejak beberapa waktu yang cukup lama ya. Ini tentu saja adalah sebagai upaya kita untuk mentahqiq ya, untuk mewujudkan cinta yang hakiki, cinta yang sejati kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa bersama dengan sunnah-sunnah beliau, senantiasa mau mengetahui bagaimana perjalanan hidup beliau, tentu saja termasuk bagaimana dakwah dan perjuangan beliau. Kita pelajari untuk kita pedomani dan untuk kita dakwahkan dan untuk kita perjuangkan. Inilah hakikat cinta yang sesungguhnya kepada Nabi Muhammad SAW yang perlu untuk selalu kita suarakan kepada umat agar kita memang benar-benar mentahqiq nisbah kita, penisbatan kita kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jamaah sekalian, pada malam hari ini insya-Allah kita akan lanjutkan pengkajian kita, pengkajian sirah Nabi yang kita ambil dari buku Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah pada pertemuan kita yang paling terakhir kita sudah membahas bagian pertama atau bagian-bagian awal dari subjudul Al-Mu'akha Bainal Muhajirina wal Ansar, persaudaraan atau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Kita sudah menjelaskan bahwa ini di antara program yang awal-awal dikerjakan oleh Nabi SAW pasca hijrah. Beliau melakukan beberapa hal-hal yang strategis dalam merintis dan memulai kekuatan atau dakwah dan perjuangan ini, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam telah membangun masjid
Beliau ketika hijrah, maka di antara hal yang paling pertama beliau lakukan adalah membangun masjid. Karena inilah sumber kekuatan umat Islam. Kekuatan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kekuatan yang paling besar yang bisa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika kita memperbaiki komunikasi kita, munajah kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan media yang terbaik untuk itu adalah ibadah solat. Ya, maka keberadaan satu markaz, satu pusat berkumpulnya kaum muslimin untuk dekat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajah kepada Allah dan melakukan ibadah solat, suatu hal yang sangat penting. Dan ini yang pertama kali dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, membangun kekuatan lewat kekuatan silah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, di antara program yang beliau laksanakan adalah membangun kekuatan lewat ukhuwah Islamiyah, ya, lewat ukhuwah Islamiyah. Jadi kekuatan silah secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu hubungan kepada sahabat-sahabatnya. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam Al-Qur'annya, huwallazi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendukungmu, membantumu, menguatkanmu. Bagaimana caranya? Binasrihi, pertolongan yang datang dari Allah, wabil mu'minin, dan kedua dari orang-orang beriman. Jadi kekuatan yang didapatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahkan Islam ini hingga bisa tersebar ke seluruh penjuru dunia dan bisa beliau memenangkan pertempuran dalam banyak momen jihad, itu adalah ketika datang kekuatan dari Allah dan itu dibangun lewat ibadah salat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian membangun ukhuwah yang kuat, yang hakiki, yang sejati sesama orang-orang beriman. Maka beliau telah menunjukkan satu ukhuwah yang mungkin tidak pernah akan terulang sepanjang sejarah. Persaudaraan yang beliau bangun antara kaum Muhajirin dan Ansor, yang mana persaudaraannya sampai pada tingkat saling waris mewarisi di antara mereka, walaupun mereka tidak memiliki hubungan darah, mereka tidak memiliki hubungan yang membolehkan untuk saling mewarisi dalam hukum waris yang kita ketahui. Tapi karena begitu pentingnya membangun kekuatan ukhuwah waktu itu, dan para Muhajirin sudah meninggalkan negeri mereka, meninggalkan kota mereka dan meninggalkan harta mereka, maka butuh pertolongan dari saudara-saudaranya. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentu saja ini atas isyarat dari Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kaum Muhajirin untuk mengambil warisan dari kaum Ansar, hingga akhirnya turun ayat yang mengkhususkan kepada rahim saja atau kepada mereka-mereka yang punya hubungan kekeluargaan di antara mereka. Tapi paling tidak ini sudah tercatat dalam sejarah yang tidak akan terulang lagi, ya, adanya waris mewarisi di antara kaum muslimin yang tidak ada hubungan sanak keluarga di antara mereka. Dan kita juga sudah baca bagaimana persaudaraan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh kaum Ansar, ya, kaum Ansar di mana mereka mencintai saudaranya dengan penuh ketulusan, cinta yang sejati. Bahkan mereka tidak pernah mengharapkan balasan dari saudara-saudaranya Ansar. Mereka mencintai saudara-saudaranya, mereka mencintai saudara-saudaranya Muhajirin sama dengan kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Bahkan kita sudah baca kisah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dari kalangan Muhajirin yang dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan seorang Sa'ad bin Rabi', yang mana Sa'ad bin Rabi' sampai mempersilahkan beliau untuk memilih istri dari Sa'ad bin Rabi', siapa yang lebih disukainya. Sa'ad bin Rabi' siap untuk mentalak salah satu di antara istrinya,
dan mempersilahkan nanti setelah selesai masa iddahnya dinikahi oleh Abdurrahman bin Auf, di samping harta yang dibagi dua di antara mereka. Ya, sampai itu ya. Sampai itu ketulusan ukhuwah yang ditunjukkan oleh para sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar. Ya, walaupun ujung-ujungnya Abdurrahman bin Auf juga punya harga diri, ya beliau juga tidak ingin atau tidak ingin terlalu bergantung ya kepada saudaranya. Beliau hanya minta ditunjukkan di mana pasar untuk beliau berusaha mandiri, dan juga beliau akhirnya menikah bukan dari istri dari Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu taala anhum jami'an. Itu kurang lebih ya masalah yang sempat kita baca dari judul ini, dan masih ada beberapa bagian yang disebutkan oleh Syekh tentang persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Kalau tidak salah sampai apa ini? Wasbah mizan tafadhal. Ya, tafadhal. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Kitab Nafhatu 'Abir min Siratil Bashir an-Nadhir sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala. Qala al-mu'akhatu baina al-muhajirin wal ansari. Thumma qala ورفع النبي صلى الله عليه وسلم مكانة الأخوة بين المسلمين وشبه قوة صلة بعضهم ببعض بتماسك البنيان وبالجسد الواحد في لطافة الإحساس وسرعة المواساة. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. Ya. Kemudian Syekh mengatakan bahwa Nabi SAW mengangkat kedudukan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin dan menyamakannya dengan kekuatan silah di antara mereka, dengan mengibaratkan bagaikan bangunan, ya, bangunan yang kokoh. Satu bangunan bisa terbangun dan bisa tetap kokoh ketika bagian-bagiannya itu bersatu. Lalu diibaratkan juga seperti satu jasad, ya, satu tubuh, di mana dikatakan bahwasanya fi latafatil ihsas, ya, jadi adanya kepekaan, ya, kelembutan dan kepekaan di antara mereka, solidaritas, senantiasa merasa satu di antara mereka. Dan ada beberapa hadis-hadis, ya, ini kalau dalam istilah mustalah hadisnya disebut sebagai mutawatir maknawi, hadis-hadis yang sangat banyak tentang ukhuwah dengan lafaz-lafaz yang berbeda dan dari sahabat yang banyak, bukan dari satu sahabat sumbernya, dan semuanya memberikan faidah
pentingnya dan tingginya kedudukan ukhuwah dalam Islam, ya. Ini bisa kita masukkan dalam contoh mutawatir maknawi, ya, dalam bahasa mustalah hadisnya. Coba kita lihat, ya, beberapa kedudukan ukhuwah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadis-hadisnya sahih semuanya, ya. Entah dia Bukhari dan Muslim atau Bukhari saja, ya. Jadi kebanyakannya hadis muttafaqun alaih, hadis-hadis yang disepakati kesahihannya, diriwayatkan secara bersama oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang pertama adalah hadis yang datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum," tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, hingga dia mencintai bagi saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, sama dengan kecintaannya bagi dirinya sendiri. Ya, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ukhuwah itu berkaitan dengan keimanan, ya. Ada ukhuwah, ada iman. Ukhuwah tidak ada, maka itu menunjukkan lemahnya keimanan kita. Ya, seorang yang mungkin memiliki keyakinan akidah kepada Allah kuat dan memiliki kekuatan ibadah kepada Allah, namun dia tidak tahu berukhuwah, tidak bisa mencintai saudaranya, bahkan penuh benci, dengki, dan curiga kepada saudaranya sesama muslim, bahkan mungkin lisannya tidak pernah selamat terhadap saudara-saudaranya, maka orang ini tidak akan dikatakan sempurna keimanannya. Karena keimanan itu barulah sempurna jika kita bisa mengumpulkan semua cabang-cabang keimanan. Ini di antara cabang keimanan. Iman itu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang lebih. Bukan sekedar ucapan la ilaha illallah, walaupun itu cabang iman yang paling tinggi, tapi masih di sana masih ada beberapa amalan-amalan yang dengannya bisa menyempurnakan keimanan kita. Oleh karena itu dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan kesempurnaan iman. Ya, tidak juga dikatakan kafir. Ya, tapi la yu'minu di sini maksudnya la yu'minu imanan kamila, tidak sempurna keimanannya. Siapa itu? Orang yang belum mencintai saudaranya sama dengan kecintaannya pada dirinya sendiri. Ya. Jadi ini tentu saja memerlukan kepada kita evaluasi diri, istilahnya muhasabatun nafs. Coba apa yang kita suka pada diri kita, apakah juga kita suka itu pada saudara kita? Ya. Dalam segala hal, tentu saja dalam kebaikan, ya. Makanya dalam sebagian riwayat fil khair, ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi fil khair, ya, dalam kebaikan. Jadi seseorang yang suka kebaikan lalu dia tidak ingin bersendiri dengan kebaikan ini, dia ingin berbagi. Dia telah mendapatkan hidayah, dia merasakan begitu indahnya iman, begitu indahnya melaksanakan ibadah kepada Allah, begitu indahnya ketaatan, maka dia juga ingin hal ini dirasakan oleh saudaranya. Maka ini tanda keimanan. Adapun dia ingin dia saja yang soleh, dia saja yang baik, lalu dia tidak ingin orang lain baik sama dengan dia, maka ini pertanda imannya belum sempurna. Atau seseorang yang mungkin melihat saudaranya sangat butuh dalam urusan-urusan duniawi, dia tidak peduli dengan kebutuhan saudaranya, dia suka, atau dia tentu saja ketika dia terpenuhi kebutuhan sandangnya, kebutuhan pangannya, lalu dia tahu di sana ada saudaranya atau ada tetangganya, ada orang dekatnya yang tidak memiliki hal tersebut, dan dia tahu itu, padahal dia juga sudah merasakan bagaimana sulitnya ketika pangan kurang, ketika makanan kita kurang, ketika pakaian kita tidak cukup, lalu kita tidak peduli dengan apa yang dirasakan oleh saudara kita, maka berarti keimanan kita belum sempurna di sisi Allah. Dan ini yang kita katakan telah dicontohkan, dibuktikan langsung oleh kaum Ansar, ya.
Jadi begitu mereka melihat saudara-saudaranya Muhajirin datang tanpa harta, datang tanpa tempat tinggal, mereka berlomba-lomba untuk menyiapkan tempat tinggal bagi mereka. Mereka berlomba-lomba untuk menawarkan makanan-makanan kepada mereka, dan mereka ingin apa yang mereka miliki itu juga dimiliki oleh saudara-saudara mereka. Ya. Maka ini juga jamaah sekalian, ya, mengingatkan kita tentang saudara-saudara kita, ya, sekitar kita, dan juga termasuk saudara-saudara kita yang seakidah, seiman, ya, di Palestina, di Gaza, yang per hari ini masih merasakan kesulitan untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mereka konsumsi. Ya, masih sulit bagi mereka merasakan, ya, nikmatnya keamanan. Tentu saja wujud iman kita yang sempurna, paling tidak ada upaya kita, ada keinginan kita untuk membantu mereka dan untuk kita berbagi dengan apa yang kita miliki. Kita juga ingin mereka merasakan sebagaimana yang kita rasakan. Kemudian hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'da. Bangunan itu saling menguatkan. Ya, kita lihat bangunan ini, ya, walaupun kita tidak lihat batu batanya umpamanya, tapi ini semua dari batu bata yang tersusun dengan baik. Kapan ada di antara sebagian bangunan ini rusak, maka akan juga berpengaruh bagi bangunan yang lainnya. Ya, kalau sudah ada yang kropos, ya, sudah ada yang rusak, maka itu mempengaruhi bangunan yang lainnya. Kekuatan bangunan ini ditentukan oleh kekuatan seluruh bagiannya. Ya, maka mukmin demikian pula, ya, ukhuwah kita harus saling kuat menguatkan di antara kita. Dan kalau kita lihat juga filosofi dari bangunan ini, mereka atau bangunan ini batu batanya ada yang bagian atas, ada yang bagian tengah, ada yang bagian bawah. Seandainya tidak ada yang mau mengalah, ya, tidak ada yang mau di bagian bawah, tidak ada yang mau bagian tengah, semuanya mau bagian atas, maka tidak akan jadi itu. Dan begitulah seharusnya seorang mukmin. Mukmin ini kita harus menjadi saling menguatkan. Ada di antara kita mesti di bawah, ada yang mungkin yang bagian tegah, dan ada yang ditakdirkan bagian atas. Dan semuanya saling membutuhkan. Bagian atas itu tidak akan bisa selalu di atas jika yang lainnya tidak mau membantunya. Ya, kalau bagian tengahnya sudah mundur, bagian bawahnya juga mundur, maka akan hancur juga bagian atas itu. Maka demikian seharusnya kita. Ya, kita akan berbagi tugas. Mungkin ada di antara kita bagian bawah, ada yang bagian tengah, ada yang bagian atas. Tapi seharusnya semuanya kompak untuk saling kuat menguatkan di antara mereka. Lalu hadis Nu'man bin Bashir, ya, tadi hadis Abu Musa, sebelumnya hadis Anas, sekarang hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minin, perumpamaan orang-orang beriman. Ya, jadi banyak sekali, ya, perumpamaannya, dan selalu dikaitkan dengan keimanan, ya. Jadi memang tidak ada iman tanpa ukhuwah. Perumpamaan antara orang-orang beriman, fitawadihim, dalam saling cinta mencintai, mawaddah. Mawaddah itu artinya mahabbah. Jadi saling cinta mencintai. Watarahumihim, dan saling sayang menyayangi. Wata'atufihim, dan saling membantu di antara mereka. Ya, memiliki solidaritas, perasaan, ya, kasih di antara mereka. Masalul jasad, diperumpamakan dengan jasad, anggota tubuh. Ya, tadi diperumpamakan dengan bangunan yang kokoh. Sekarang diperumpamakan dengan jasad. Ya, kalau dalam hadis tadi, hadis Abu Musa, Nabi SAW ketika memperumpamakan, beliau sampai yushabbiku baina asabihi, ya, yashuddu ba'du ba'da, beliau sampai mencontohkan bagaimana saling menguatkan bangunan itu, ya. Beliau mengenyam jari-jari beliau menunjukkan bagaimana
solidnya, kuatnya persaudaraan di antara kaum beriman. Itu tentang bangunan. Sekarang diibaratkan dengan seperti jasad, anggota tubuh. Bagaimana itu? Anggota tubuh kita, dan kita rasakan, kita bisa langsung memahami ya, keindahan perumpamaan yang dibuat oleh Nabi SAW. Pendekatan yang bisa langsung kita fahami. Bagaikan jasad. Kata beliau, idza ishtaka minhu udghun, jika ada salah satu dari anggota tubuh kita yang mengeluh, tada'a lahu sairul jasadi, maka seluruh anggota tubuh akan ikut saling panggil memanggil dan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anggota tubuh yang sakit ya. Jadi kalau anggota tubuh kita sakit, mata kita sakit, bukan cuma mata yang merasakannya. Gigi kita sakit, bukan cuma gigi kita yang merasakannya. Kita berjalan, kaki kita terantuk batu, ya, terpleset, hampir jatuh, ya, mulut langsung bilang, aduh, ya, atau kata-kata yang serupa dengan itu. Tidak pernah mulut langsung marahi kaki, ya, atau biasa ya, ya. Kita terpleset, ya, kaki kita terantuk, langsung lisan kita marahi kakinya. Kenapa? Ya. Tapi nanti bilang kaki, bilang mata yang kurang kompak juga. Ya. Anggota tubuh itu tidak pernah saling menyalahkan. Mereka semua merasakan apa yang dirasakan. Tada'a lahu sairul jasad. Apa ujung-ujungnya? Bisahari wal humma. Ya. Kalau ada yang sakit, tubuh kita sakit, orang yang sakit itu sulit untuk tidur, sulit untuk istirahat. Padahal istirahat kan biasa mata ya, mata yang beristirahat. Padahal yang sakit bukan mata, mungkin kepalanya yang sakit ya, atau mungkin perutnya yang sakit, dan apa saja dari anggota tubuh kita ini sakit, semuanya tidak akan bisa merasakan kenyamanan istirahat. Semuanya begadang. As-sahar itu artinya begadang. Ya, semuanya akan ikut begadang. Wal humma, dan semuanya akan demam, meriang. Jadi ya, kalau ada yang infeksi di kaki kita atau di suatu badan kita, maka tubuh kita seluruhnya itu meriang ya, demam. Dan itu terjadi secara otomatikian ya, tilqaian ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu perumpamaan yang perlu untuk kita renungkan ya, bagaimana antara orang mukmin itu memiliki kekompakan sebagaimana mereka, dan kita ini adalah bagaikan satu tubuh. Kesedihan saudara kita yang terjadi di mana saja ya, di Indonesia, di kota mana saja, apa yang menimpa saudara kita, utamanya orang-orang beriman ya, ada namanya sebagai panggilan kemanusiaan. Itu juga kita punya kepedulian, tapi kepedulian yang paling tinggi adalah panggilan kemanusiaan plus keimanan, dan ini yang paling tinggi ya. Maka apa yang menimpa saudara-saudara kita di mana saja di kota di Indonesia ini menyebabkan kita juga sedih, punya kepedulian, dan mau tahu dan mau usaha untuk bisa memberikan pertolongan kepada mereka. Bahkan sampai kepada ujung dunia pun ya, apa yang menimpa saudara kita umpamanya ada di Sudan, ada di Afghanistan, musibah-musibah yang menimpa mereka, termasuk lagi-lagi perlu untuk selalu kita ulang-ulangi, saudara kita di Palestina, saudara kita di Gaza. Maka ini harus membuat kita tidak bisa tidur, sedih ya. Begitu banyak kalau kita baca sirah-sirah salaf ya, di antara mereka kadang ada yang tidak bisa lagi senyum, tidak bisa lagi tertawa banyak-banyak, karena mereka memikirkan apa yang terjadi pada saudara-saudara mereka di sana. Padahal mereka di zaman-zaman itu sulit media ya, kadang terjadi di banyak belahan bumi, terjadi musibah, terjadi persoalan-persoalan tidak sampai kepada mereka. Tapi apa yang sedikit sampai kepada mereka sudah menjadikan mereka itu pusing, sudah menjadikan mereka itu tidak bisa tidur, sudah menjadikan mereka gelisah, dan ada upaya, usaha yang serius
untuk membantu mereka. Ya. Dan ukhuwah yang semacam inilah yang mendatangkan kekuatan. Adapun ukhuwah yang sekedar ucapan, slogan dan sekedar narasi dan orasi tanpa ada tindakan yang nyata, maka ini tidak akan mendatangkan kekuatan. Ya. Kekuatan ukhuwah yang pernah ada di zaman Rasulullah SAW adalah kekuatan ukhuwah yang memang terwujud dalam dunia nyata. Dan ini yang mungkin saat sekarang hilang dari kita, ya, sehingga kekuatan umat Islam yang makin banyak dari sisi jumlah, hampir saja umat Islam sudah mayoritas, sudah urutan kedua, tapi tidak mendatangkan kekuatan secara kualitas, ya. Bahkan jangan-jangan sebagaimana dalam hadis Thauban, kita mayoritas tapi tada'alahu, dalam hadis dikatakan yushiku an tada'alaikumul akalatu kama tada'alaikum, yushiku an tada'alaikumul umamu kama tada'alaikumul akalatu ala qas'atiha. Hampir-hampir datang waktunya umat-umat akan mengerumuni kalian bagaikan orang yang kelaparan ingin melahap hidangan makanan yang ada di depannya. Kita menjadi sasaran, menjadi objek penderita, dimanfaatkan, dilahap, dihabisi. Apakah karena kita kecil? Rasulullah mengatakan ketika ditanya oleh sahabat, amin qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah, apakah itu karena jumlah kita sudah sedikit? Beliau mengatakan, la bal antum yawma idin katsir walakinnakum gusa ka gusais sail. Ya. Kalian akan mayoritas, banyak jumlah kalian, tapi tidak berkualitas, ya. Jemaah sekalian, perumpamaan yang berikutnya atau hadis yang berikutnya terkait ukhuwah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kali ini periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, ini perawi sahabat yang keempat. Hadis Muslim, ya. Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa, kata Allah, naffasa, melepaskan, an mu'minin, dari seorang mukmin, kurbatan, satu himpitan, satu kesulitan. Kurba itu lebih daripada sekedar musibah, dia berat, kurba. Barang siapa yang melepaskan satu kesulitan yang berat dari seorang mukmin, min kurabid dunia, dari kesulitan-kesulitan duniawi. Banyak kesulitan-kesulitan duniawi, dan kesulitannya mungkin berbeda-beda antara satu orang dan orang lainnya. Kapan ada seorang mukmin menghilangkan, melepaskan kesulitan dari saudaranya, melepaskan himpitan berat, tanggungan-tanggungan atau apa saja yang berat dialami oleh saudaranya di dunia ini, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan melepaskan baginya himpitan, kesulitan di hari kiamat kelak. Ya, inilah makna, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita, ya, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Kita melepaskan himpitan, kesulitan duniawi saudara kita, Allah akan menghilangkan kesulitan kita di hari kiamat. Dan kesulitan di hari kiamat jauh lebih besar daripada kesulitan di dunia ini, ya. Maka orang yang suka memudahkan saudaranya, orang yang suka membantu saudaranya di dunia, Allah yang langsung akan memudahkan urusannya nanti di akhirat. Lalu, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan bagi seorang yang sulit, Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Untuk membedakan yang pertama dan kedua, kebanyakan ulama kita menafsirkan man yassara ala mu'sirin adalah memudahkan dalam urusan utang piutang, ya, utang piutang. Ya, karena zu usrah, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, itu terkait dengan persoalan utang piutang. Jadi siapa yang memudahkan bagi saudaranya yang dililit oleh utang, maka Allah akan mudahkan baginya di dunia dan di akhirat. Ya, memudahkan bagi saudara kita, entah dia yang berutang sama kita lalu kita tangguhkan pembayarannya karena kita lihat masih dia sulit, atau kita kurangi kadar utang yang dia harus bayar, atau bahkan kita maafkan dia. Atau mungkin dia tidak berutang sama kita, tapi kita tahu dia berutang dengan seseorang yang mungkin tidak memaafkan dia, ya.
maka kita membantu saudara kita. Kita akan dibantu oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya sesama muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Tentu saja juga sebaliknya, siapa yang suka buka aib saudaranya, maka Allah juga akan buka aibnya di dunia dan di akhirat. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat hadits Tirmidzi disebutkan, walaupun perbuatan-perbuatan yang dia lakukan di jaufi baitihi, di dalam rumahnya bersembunyi, itu akan tersingkap juga, Allah akan menyingkap karena dia suka mengumbar aib dari saudaranya. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba tersebut selalu menolong saudaranya. Ya. Selesaikan saya ini. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أسباب الخلاف من التباغض والتدابر ونحوهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وأنزلت الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرة من الفرقة والشقاق آمرة بالاجتماع والاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وحين فرط المسلمون في هذه الأخوة والصلة الشرعية مزقهم الكفار بعداوات مفتعلة وفرقوهم بحدود وهمية ثم شغلوهم بشعارات مصطنعة كالوطنية والقومية. Ya, terakhir pembahasan ini kita terjemahkan saja ya. Jadi tadi beberapa hak-hak ukhuwah yang harus kita tunaikan. Dan untuk mewujudkan ukhuwah juga kita harus menghindari beberapa amalan yang bisa merusak ukhuwah. Ya, jadi ukhuwah itu terwujud dengan 2 hal. Menunaikan hak saudara, dan yang kedua menghindari hal-hal yang bisa merusak hubungan kita dengan saudara kita. Apa saja yang harus kita hindari? Di sini dikatakan Rasulullah SAW melarang dari sebab-sebab khilaf, perselisihan yang memicu kepada saling benci membenci, saling membelakangi dan semacamnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wadh-dhanna." Hindarilah prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Karena prasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim itu adalah kedustaan yang terbesar, ucapan dusta yang terbesar. Wala tahassasu, dan jangan kalian mencari-cari memata-matai. Wala tajassasu, dan jangan kalian bertajassus ya. Sebagian membedakan antara tahassus dan tajassus. Tahassus dengan perbuatan, tajassus dengan perkataan. Tapi intinya memata-matai, mencari-cari aib dari saudaranya. Wala tabaghadu, dan jangan saling benci membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling membelakangi. Perbedaan antara keduanya, tabaghadu itu kebencian dalam hati, walaupun tidak ditampakkan dalam perbuatan fisik atau secara zahir.
Adapun tadabaru, membelakangi. Mungkin dia bilang, saya tidak benci dia, tapi saya tidak bisa bertemu dengan dia. Saya tidak bisa menyapa dia. Saya kalau ketemu dia, saya akan buang muka, padahal tidak ada masalah antara saya dengan dia. Itu juga terlarang, ya. Jadi hati mesti bersih, dan juga bagaimana menampakkan cinta kita kepada saudara kita, dan tidak boleh menampakkan sesuatu yang kita diindikasikan tidak suka dengan saudara kita. Kemudian wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah saudara-saudara, jadilah hamba-hamba Allah yang berikhwan, yang bersaudara. Dan dalam hadis yang lain masih dari sahabat yang sama, wala tahasadu, jangan saling dengki mendengki, wala tanajashu, jangan saling berbuat khianat atau berbuat curang, yaitu jual beli dengan cara menipu, najash, ya. Wala tabaghadu, jangan saling benci membenci, wala tadabar, jangan saling membelakangi, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, jangan menjual di atas jualan saudara kamu, ya. Dalam sebagian riwayat, jangan menawar di atas tawaran saudaramu, ya. Sampai itu, ya, karena bisa merusak ukhuwah. Wa kunu ibadallahi ikhwana, ya. Dalam sebagian riwayat juga, jangan melamar di atas lamaran saudaramu. Dan jadilah sehamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-Muslim, seorang Muslim itu adalah saudara bagi Muslim yang lainnya, tidak boleh dizalimi, tidak boleh ditinggalkan. Ini juga, la yakhzulu, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan maksudnya, dia butuh bantuan lalu kita tidak ada upaya untuk membantunya, berarti itu khuzlan. Wala yahqiruhu, dan jangan kita sampai merendahkan saudara kita. At-taqwa huna, ketakwaan itu di sini. Beliau mengisyaratkan ke dada beliau sampai 3 kali. Maksudnya orang yang suka merendahkan saudaranya karena dia merasa lebih baik daripada saudaranya. Padahal dari mana kita tahu kita lebih baik daripada saudara kita? Ketakwaan ada di sini, dan yang di sini cuma Allah yang tahu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk merendahkan saudara kita. Bihasbi imri'in minasyarri, cukuplah seseorang dikatakan jahat, melakukan kejahatan ketika merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram untuk diganggu kehormatannya, darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Dan Syekh menyebutkan sebagai penutup bahwa Allah telah menurunkan ayat-ayat kepada Rasulnya yang memberikan peringatan dari perpecahan dan perselisihan di antara mereka, bahkan memerintahkan untuk berkumpul, saling menguatkan, ya, berpegang teguh di tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat dan jalan yang lurus. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, jangan berpegang teguhlah di tali agama Allah, Quran dan Sunnah secara berjamaah, ya. Jadi tidak berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, tidak boleh sendiri-sendiri, harus bersama-sama. Dan jangan kalian saling berpecah. Dan Allah juga berfirman, wala takunu kalladzina tafarraqu, jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, wakhtalafu, dan berselisih, min ba'di ma ja'ahumul bayinat, setelah datang kejelasan kepada mereka. Dan ini sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, kadang justru orang berikhtilaf ketika datang keterangan, datang ilmu, bagian bainahum, karena adanya keinginan untuk bersikap melampaui batas kepada saudara kita. Justru kadang ada orang dengan ilmunya, dengan pengetahuannya, itu menjadi sebab dia berselisih kepada saudaranya. Ini justru penyakit, ya. Dan Allah berfirman, innal ladzina farraqu dinahum, orang-orang yang memecah belah agamanya dan berkelompok-kelompok, lalu mereka tidak menghargai saudaranya dan hanya mengklaim kebenaran ada pada diri mereka, maka engkau Muhammad tidak menjadi bagian dari mereka sedikit pun. Maka Syekh menutup dengan pernyataannya, ketika kaum muslimin lalai dan meninggalkan ukhuwah ini dan hubungan yang syariat ini, maka pada saat itulah orang-orang kafir memecah belah kita. Orang-orang kafir memecah belah kita dengan permusuhan-permusuhan di antara kita, dan memecah atau mencerai-beraikan kita dengan batasan-batasan dan syiar-syiar di mana kita merasa kita hanyalah kita yang sedaerah, kita yang sesuku,
kita yang senegara, adapun yang lainnya bukan bagian dari kita. Ini sebenarnya adalah ghazul fikr, ya, invasi pemikiran yang dilancarkan oleh orang kafir sehingga lahirnya seorang muslim menyangka saudaranya hanyalah yang sesuku dengan dia, senegara dengan dia. Maka kita kadang siap berhadapan-hadapan dengan saudara kita yang walaupun seagama tapi beda negara. Kita siap berhadapan dengan Malaysia umpamanya, siap berhadapan dengan Brunei, siap berhadapan dengan sesama muslim karena kita beda negara. Nah, ini pada hakikatnya adalah asobi yang tidak dibenarkan. Dan ini sebenarnya strategi yang dilancarkan oleh musuh-musuh kita untuk menceraikan ya antara umat-umat Islam. Allahul musta'an. Ya. Sekali ini Allahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.